Halo, balik lagi. Kemarin kita sudah ngobrolin tentang IT risk management, konsep dari IT risk management dan terminologi-terminologi yang terkait dengan IT risk management. Ketika kita sudah selesai dengan konsep-konsep itu, step berikutnya adalah bagaimana sekarang kita mengidentifikasi resiko. Terminologinya adalah risk ID alias risk identification. Keluaran dari risk ID adalah daftar skenario dan segala macam konsekuensinya terkait dengan bisnis proses. Jadi, a list of scenario and their consequences related to business process. Inputannya, masukannya dari mana? Inputannya adalah dari findings. Findingnya dari mana? Assessment. Nah, risk skenario adalah tadi kita mendefinisikan bahwa risk ID, ya, risk ID adalah list of scenario and their consequences. Pertanyaan pertama, define risk scenario. Risk scenario adalah description of possible event yang ketika terjadi punya beberapa efek positif atau negatif, ya, yang bisa mempengaruhi objektif dari organisasi. Nah, description of possible event yang kalau positif mungkin kita harus analisa, cuman concern kita adalah lebih banyak, mungkin 80-90% concern kita adalah di negatif skenario. Apa itu? Insiden. Kita highlight dulu. Apa itu insiden? Insiden adalah unplanned disruption of an asset atau service. Kalau planned disruption namanya maintenance. Nah, kalau unplanned namanya insiden. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi insiden ini? Pertama, kita bisa secara historis. Kedua, kita bisa secara sistematis, lebih ke arah expert opinion, subject matter expert, examination of possible point of failure, ya. Yang ketiga adalah induktif alias secara teori. Jadi ada teori-teorinya, kalkulasinya gitu kan. Nanti kelihatan ini ada risiko di mana, di mana, dan di mana. Jadi kita punya induktif, sistematik, sama historical, ya. Punya pengalaman terkait insiden terkait, ya. Dulu pernah begini, dulu pernah begitu. Eh, Sekarang kita ngomongin tujuan dari risk ID ini apa sih sebenarnya? The goal of risk ID ini, kita sudah mendefinisikan inputan, kita sudah mendefinisikan keluaran alias outputnya. Nah sekarang risk ID ini, eh, kita mau ngapain nih? Goal dari risk ID ini apa? Pertama, buat investasi pastinya. Kita pengen memprotek beberapa aset yang penting, critical, value for money. Terus kita juga pengen, dengan adanya risk ID, kita bisa melihat mana data-data yang rentan hilang, terutama data-data yang sensitif, availability-nya bagaimana. Jadi lebih ke arah akses, kontrol sama security. Yang ketiga kita ngomongin namanya risk integrity. Jadi kita orang IT, ya. Data-data akan diolah menjadi informasi. Informasi ini akan menjadi salah satu aset untuk mendukung bisnis decision making-nya enterprise atau organisasi. Nah, kita nggak pengen ada data-data yang nggak akurat. Data-data yang nggak akurat akan menghasilkan informasi yang tidak akurat dan decision making yang tidak akurat pula. Yang keempat, kita ingin dengan adanya risk ID ini relevansi. Kita nggak pengen ada wrong information at the wrong time. Ya, jadi nggak ada relevansinya. Kita butuhnya dokumen tentang BCP, Business Continuity Plan misalnya, yang keluar malah tentang SLA-nya misalnya. Nah itu yang kita nggak pengen. Yang kelima ya pasti tentang project sebenarnya. The support of project, infrastruktur, bagaimana. Jadi ketika kita jadi project manager, kita pengen ada risk identifikasi. Mana aja yang bakal gagal, mana aja yang bisa gagal, bagaimana kita memahami kegagalan itu, acceptance-nya sampai mana, mitigasinya apa, ya itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau kita sudah bisa menemukan list skenario itu,
kita simpen itu di risk dokumen. Nah, namanya adalah risk register, ya, seperti ini. Eh, Kalau kita sudah bisa mencari, pertanyaannya mencari di mana, di area mana, ya. Pertama kita bisa mencari dokumen-dokumen untuk jadi risk register kita di audit report. Vulnerability assessment juga bisa, penetration testing, dokumen-dokumen dari BCP, business continuity planning, dari incident management, dari trouble ticketing system juga bisa, dari interview sama workshop, ya, annual report juga bisa, public media, press release, threat intelligence service di internet, ya, contohnya Cisco Talos yang seperti ini. Nah, jadi kita punya semacam database, ya, isinya atau database atau dokumen untuk risk management tools. Risk register itu intinya adalah dokumen. Dokumen terkait dengan risk management. Jadi orang-orang IT risk bisa menggunakan risk register ini, dokumen ini sebagai tools mereka eh, untuk perencanaan ke depannya mau bagaimana nih. Nah, konklusinya adalah atau kesimpulannya adalah paling gampang kita nyari risk identifikasi itu adalah dengan cara interview, ya, wawancara. Jeleknya adalah informasi yang dihasilkan bisa jadi nggak akurat atau malah tadi exaggeration, ya, apa namanya tuh, apa dilebih-lebihkan. Nah, good practice-nya adalah according to COVID CSERT, ya, series, sorry, certified risk, ya. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah riset, ya. Jadi harus ada riset terkait perusahaan tersebut, ya. Yang kedua ada time limit, jadi nggak ngobrolnya nggak ngalor ngidul. Kita sudah mendefinisikan list pertanyaan yang akan ditanyakan, ya, dan semua level individu, bukan semua level individu, semua level staff itu ditanya di interview. Karena apa yang tidak dilihat oleh senior management dilihat oleh lower level management, apa yang tidak dilihat oleh lower level management dilihat oleh senior management. Jadi semuanya di interview. Ada nggak toolsnya ya, supaya nggak pakai interview? Ya tadi kita bisa find audit report, kita analisa, kita masukkan ke dokumen kita. As far as I know, rata-rata masih manual, ya, nggak fully automatic karena mesin hanya bisa mengenerate output. Nah, output ini agar bisa menjadi outcome, ada impact positif, ada benefitnya kita, ya kita yang bisa memilah mana yang penting buat kita. Jadi decision making tetap di kita. Jadi masih ada beberapa manual. Tapi ya tadi pentestnya, audit reportnya itu bisa otomatis. Cuman bagaimana mengenerate risk register ya kita yang input tetap. Nah, karena kita sudah tahu bahwa yang paling gampang mempopulat risk itu pakai interview, nah berarti kuncinya adalah komunikasi, ya, terkait dengan risk culture, kultur resiko dari perusahaan. Seberapa besar risk appetite dari suatu organisasi, mereka itu eh, maunya tentang resiko itu gimana, apakah cuek aja gitu kan, ada nggak compliance di organisasi itu, dia ngikutin standar apa, PCI DSS, HIPAA, SOK, Sarbanes-Oxley Act, atau ISO 27001. Biasanya kalau udah ngikutin compliance ada resiko yang mereka harus tutup, ya, kalau nggak dapat itu compliance-nya, nggak bisa bergerak kemana-mana, goal dari perusahaan itu nggak tercapai. Ada lagi sudah sesuai belum dengan culture perusahaan, ya,
kultur perusahaan dengan risk practice itu kadang-kadang bertolak belakang. Kadang-kadang perusahaan itu punya tendensi untuk hide mistake, ya, jadi menyembunyikan kesalahan-kesalahan biar nggak terlalu kelihatan, apalagi buat orang audit. Yang kedua, ya tadi mengecilkan fungsi resiko assessment, udahlah nggak penting gitu kan. Atau ya tadi malah nyuekin risk. Ya, jadi risk culture dari suatu perusahaan dalam mengembangkan risk register atau risk identifikasi itu penting. Nah, makanya kita harus mengkomunikasikan ini ke setiap orang, terutama di senior management. Nah, communicating the risk tujuannya adalah kita pengen adanya avoid false sense of security. Jadi yang dibilangnya aman ternyata enggak gitu pas kita analisa. Terus mencegah seseorang jadi kambing hitam gitu kan. Accusation, ya. Ini gara-gara dia nih gitu kan. Enggak, ya. Dengan adanya risk komunikasi, kita punya risk identifikasi, punya risk register, kita bisa menilai, oh kalau yang salah itu atau ada risk di teknis, pendekatannya dengan cara teknis. Kalau dari segi policy, pendekatannya adalah dengan cara penyesuaian dokumentasi, compliance, dan lain-lain. Jadi avoid inconsistent approach. Jangan sampai masalah teknis pakai policy, masalah policy pakai masalah teknis. Nah, dengan adanya komunikasi risiko yang paling penting di antara yang sudah saya sebutkan tadi adalah kita punya efektif risk respon dari manajemen. Itu yang paling penting. Nah, hasil dari risk komunikasi yang kita punya risk register itu, ya tadi kita bisa berkomunikasi, kita bisa berkorespondensi, kita bisa engage, kalau bahasa ITIL 4, dengan siapa aja, dengan orang-orang dari business continuity planning, dengan orang-orang compliance, dengan orang-orang audit, dengan orang-orang security, dan orang-orang project. Ya, sekian dari saya untuk risk identifikasi, risk register, dan communicating the risk. Next, kita akan coba belajar aspek lain dari IT risk management. Ciao.